Assalamualaikum teman-teman kelas 5 Granada. Apa kabar semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar lagi di hari Senin. Nah, teman-teman semua sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap semua, alat tulisnya sudah disiapkan. Kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema yang ketiga, muatan SBDP dan bahasa Indonesia. Nah, komik. Teman-teman di sini ada yang suka baca komik? Nah, komik itu apa ya, teman-teman? Ada yang bisa menyebutkan arti komik itu apa? Ya, komik itu adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Komik itu bacaan yang ringan, jadi bisa dipahami dengan mudah atau mudah dicerna. Nah, khas komik itu sendiri apa ya, teman-teman? Ya, adanya gambar yang disusun secara berurutan. Dan di situ ada teks-teks yang menjelaskan tentang gambar tersebut. Nah, komik biasanya disajikan seperti ini contohnya. Ada gambar yang disusun secara berurutan dan mengandung sebuah cerita. Biasanya lebih banyak diisi dengan percakapan antara tokoh-tokoh dalam komik. Nah, teman-teman, teks di sini fungsinya apa ya kira-kira? Iya, betul, menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian dari si masing-masing gambar. Jadi kalau misalkan hanya gambar saja, tidak ada teksnya, maka tidak akan jelas ini maksud dari gambar apa. Nah, teksnya ini fungsinya seperti itu. Teksnya ini ditulis dalam apa namanya ini? Iya, balon kata. Balon kata itu diisikan narasi ceritanya, bisa juga percakapan ataupun perasaan tokohnya, misalnya sedang sedih, sedang marah, atau sedang bergumam dalam hati, berbicara dalam hati. Nah, itu diisikan dalam si balon kata ini. Biasanya bentuknya ada seperti awan, ataupun lingkaran seperti ini, ada juga yang persegi panjang ataupun persegi, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri komik itu apa ya teman-teman? Yuk bantu Miss Laila sebutkan satu persatu. Ciri-ciri komik yang pertama adalah dibuat untuk menyampaikan cerita. Jadi, tidak hanya menyampaikan gambar saja, tapi di situ ada ceritanya yang mau disampaikan. Kedua, proporsional. Apa itu proporsional? Antara teks dan gambarnya membuat pembaca itu seakan tuh terlibat langsung di dalam cerita. Jadi ikut terbawa suasana. Jadi bisa memahami isi ceritanya. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh si para pembaca. Yang berikutnya adalah dapat bersifat kepahlawanan. Biasanya ada beberapa komik yang isinya adalah untuk menunjukkan karakter-karakter kepahlawanan yang bisa dicontoh kebaikannya oleh si para pembaca. Khususnya untuk anak-anak yang baca-baca komik yang bertemakan pahlawan. Nah, berikutnya adalah penggambaran watak secara sederhana. Jadi di situ tidak terlalu rumit seperti novel ataupun bacaan lainnya, tapi ini dibuat secara sederhana wataknya. Oh, yang tokoh A misalnya dia karakternya anaknya riang. Nah, tokoh yang B anaknya agak pemarah misalnya gitu. Jadi itu di komik digambarkan secara sederhana. Berikutnya adalah mengandung cerita humor.
Biasanya komik mengandung cerita yang lucu, jadi bisa menghibur si para pembaca. Nah, langkah-langkahnya apa ya dalam membuat komik? Teman-teman di sini mungkin ada yang suka iseng di waktu kosongnya, buat gambar, lalu buat komik-komik sendiri di kertas, membuat cerita, atau mungkin ada yang sudah membuat beberapa cerita. Nah, yuk kita ulas langkah-langkahnya itu yang benar bagaimana sih membuat komik. Yang pertama itu adalah yang pastinya menentukan tema dan judul komik. Nah, kalau tidak ditentukan terlebih dahulu kita akan bingung mau bikin apa ya. Jadinya tidak bisa sesuai dengan tujuannya mau apa. Yang berikutnya adalah membuat sketsa. Nah, jadi digambar dulu sketsa nih atau namanya sketching. Jadi biasanya menggunakan pensil dulu seperti goresan-goresan halus. Baru nanti kalau sketsa sudah jadi, langkah yang berikutnya adalah memberikan tinta atau inking. Dia adalah untuk menegaskan garis-garis sketsa tadi yang masih belum terlihat jelas, ditebalkan menggunakan tinta. Nah, yang berikutnya adalah memberi warna, coloring. Itu fungsinya adalah untuk membuat komik lebih menarik. Tapi ada juga beberapa komik yang memang tampilannya hitam putih, tidak semuanya colorful atau penuh warna. Dan yang terakhir adalah membuat teksnya. Nah, ini bagian yang paling penting atau lettering. Jadi di situ barulah dibuat teks-teks balon katanya di setiap tokoh-tokoh dalam komik untuk menunjukkan si cerita dari isi komik tersebut. Nah, berikutnya muatan bahasa Indonesia yang akan kita bahas adalah menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Jadi tidak hanya bisa menentukan ide pokok dalam paragraf, tapi dalam gambar pun kita bisa membuat ide pokok. Apa saja harus diperhatikan? Yang pertama adalah lihat apa saja sih yang ada di gambar tersebut. Mulai dari misalnya tokohnya, misalkan di situ ada seorang anak laki-laki dan seorang ayahnya. Nah, lalu dilihat suasananya seperti apa. Lokasinya misalkan di dalam rumah atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Nah, dari gambar-gambar tersebut, dari objek-objek yang ada di gambar tersebut, barulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Misalnya kegiatan menanam di kebun. Nah, di situ pasti gambarnya nanti ada kegiatan orang yang sedang menanam dan suasananya di halaman rumah misalnya. Nah, setelah itu, jika misalkan kita mau membuat cerita pendek dari ide pokok, kita juga bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan topik ceritanya. Mau bertemakan apa nih ceritanya? Sama seperti komik tadi, kita harus menentukan tema atau topiknya dahulu. Yang kedua adalah tentukan ide pokoknya. Jadi ide intinya mau membicarakan apa sih? Seperti itu. Nah, nomor 3 adalah membuat kalimat utamanya. Karena tadi ide pokoknya masih singkat, masih intinya, lalu dijelaskan lagi dalam kalimat utama. Nah, yang keempat, baru tambahlah dengan informasi-informasi tambahan, sehingga menjadi beberapa kalimat. Setelah ada beberapa kalimat, barulah disusun menjadi sebuah cerita. Nah, yang terakhir, jika sudah menjadi beberapa kalimat, beberapa paragraf, kita cek kembali apakah ada kata-kata yang penulisannya masih salah atau ejaannya salah. Itu harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Materi hari ini cukup sampai di sini dahulu teman-teman semua. Tugas teman-teman hari ini membuat komik anak. Temanya tentang anak. Boleh bertemakan anak Islami atau cerita sehari-hari. Nah, cukup 1 halaman seperti ini. Contohnya di kertas HVS. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin teman-teman di sini sudah hebat membuat komik, sudah sering iseng membuatnya di rumah. Nah, nanti kalau bisa diwarnai seperti ini. Jadi untuk membuat komik tersebut lebih menarik dan ada nilai plus dari Miss Laila. Dikumpulkannya kapan?
Boleh hari ini jika sudah selesai dan sampai hari Jumat tanggal 6 Agustus paling lambat. Jadi masih ada waktunya seminggu teman-teman membuat ya. Di kertas HVS dibuat dengan rapi lalu dikirim fotonya melalui WhatsApp Miss Laila. Baiklah teman-teman semua, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kegiatan belajar hari ini dimudahkan. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.